Ya Pak, saya hadir Pak. Coba Dilan, satu hal positif yang bisa kamu ambil dari pertemuan ini untuk kamu bisa kembangkan apa ya? Sebenarnya sih yang saya ambil sih yang tadi udah disebutkan yang APBN itu tuh yang paling menonjol buat saya yang saya bakalan pasti gunakan di masa depan. Satu aja coba sebutin. Yang tadi APBN itu Pak, Ya, kan itu ambil ambil positif. positif, buang Dari negatif. pertemuan ini yang disampaikan oleh Pak Hendri, coba kamu sebutkan satu hal yang positif. Jadi kita sebagai orang itu kita jangan menerima apa sih namanya pendapat orang lain yang buruk terhadap kita. Kita lupain aja itu. Kayak pendapat itu kita 100% yang ngatur diri sendiri gitu, Pak. Jadi kalau pendapatnya negatif ya buang aja. Tapi kalau pendapatnya positif kita bisa pakai itu sebagai bekal di masa depan, Pak. Oke. Kan di Fang Fang hadir. Oke. Fang Fang coba sebutkan ke kita dari peristiwa atau dari kegiatan hari ini yang barusan disampaikan Pak Hendri, satu hal positif yang bisa kamu kembangkan, kamu ambil. Mungkin yang saya dapat kayak pinter tuh nggak cukup, kayak karakter tuh lebih utama sebenarnya buat di masa depan gitu. Kalau misalnya karakternya udah baik. Oke, terima kasih. Ada nggak sebelum saya menyampaikan 10 menit ke depan ini, teman-teman yang ingin men-sharingkan sesuatu? Ada nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, katakan begini dalam 10 menit ke depan ini. Ketika pintar saja tidak cukup, saya nggak akan share screen. Ketika pintar saja tidak cukup, anak-anak, Pak Pur sekarang sedang memperhatikan yang hadir ini ada 210, berkurang lagi, berarti sekitar 25% yang tidak hadir ini, saya tidak tahu kenapa. Inilah sebenarnya contoh karakter yang sangat jelas. Anda pernah mendengar yang namanya keterlibatan, engagement, keterlibatan, terlibat, dan terlibat. Salah satu karakter yang sangat penting pada era saat ini dan setelah pandemi ke depan adalah kedalaman keseriusan kita terlibat di dalam sebuah proses. Kalau Anda kuliah, terlibat dalam proses kuliah. Kalau Anda bekerja, terlibat di dalam pekerjaan Anda. Jadi ini adalah salah satu contoh yang sebenarnya tadi mau saya contohkan yang si Charles. Salah satu contoh karakter terlibat. Tadi di awal ketika Pak Hendri menyampaikan pertanyaan bagaimana pendapat kita terkait dengan pembelajaran online dan tatap muka, banyak sekali yang mengatakan lebih familiar, lebih memilih, lebih optimal, lebih maksimal ketika itu tatap muka. Tetapi perubahan tidak bisa kita hentikan. Charles Darwin mengatakan, yang bertahan bukan mereka yang kuat, tetapi mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan atau adaptasi. Ini penting. Saya, Bu Rina, siapapun akan lebih memilih untuk tatap muka. Tetapi perubahan di luar situasi hidup kita seringkali membuat kita harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, inilah yang saya maksud dengan karakter. Karakter itu berarti saya mampu terus menyesuaikan diri dengan perubahan. Itu artinya apa? Artinya pola perilaku seperti yang saat ini kita lakukan dengan online dan daring akan menjadi sebuah pola utama dalam perilaku. Maka satu hal, kalian harus mampu menyesuaikan diri dan terlibat.
ada 25% siswa yang tidak terlibat pada kesempatan ini. Saya tidak tahu alasannya apa, karena dari 25% yang memberitahukan 3 siswa saja. 1, jaringannya nggak bisa, 2, karena ada urusan keluar. Kalau, penting ini, semester 2 juga, kalau teman-teman tetap mengambil pola seperti yang sekarang ini, yang 25% itu, saya menjadi begitu ragu apakah Anda bisa untuk mengambil sebuah kesuksesan setelah pandemi ini selesai. Itu. Jadi poin pertama, keterlibatan. Terlibat, dan terlibat. Suka atau tidak suka, kalau saya mau sukses, saya harus terlibat. Saya masih ingat ketika orang tua kalian pertama membuat wawancara dengan kita. Mengapa memilih SMA Cinta Kasih Seci? Karena SMA Cinta Kasih Seci tidak hanya mengembangkan intelek, tetapi juga karakter. Nah, karakter itu apa? Salah satunya adalah mampu adaptasi, mampu terlibat, kendati saya tidak nyaman. Mungkin yang 25% itu ada yang malas. Lihatlah. Semua agama mengajarkan namanya kemalasan, itu salah satu bentuk dari apa? Kehancuran. Menghancurkan diri itu malas. Menghancurkan diri itu malas. Saya menjadi tertarik dari 25% ini, maka tadi saya minta Pak Riyandi membuat presensi, nanti saya analisis apakah ada hubungan dengan persoalan-persoalan di dalam rumah tangga. Akan menjadi sangat menarik. Itu yang pertama, mengenai keterlibatan. Saya masih punya 5 menit. Keterlibatan itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman, 4 bulan terakhir ini kita mendengar berita-berita yang sangat membuat kita kaget. Berita itu apa? Berita generasi muda yang begitu mudah mengambil jalan pintas. Tadi Pak Hendri menampilkan sebuah video kecanduan terhadap gadget, lalu ada pertanyaan juga, bagaimana pembelajaran saat ini secara daring, lalu orang terganggu, tergoda untuk menggunakan HP. Tadi Derek yang bertanya ini ya. Betul ya Derek ya? Betul Pak. Saya katakan, kemampuan saya untuk memilih menunjukkan kualitas karakter saya. Kemampuan saya memilih itu menunjukkan siapa dirimu. Apa yang kamu pilih menunjukkan siapa dirimu. Saya mengatakan kepada kalian, kepada Anda sebagai siswa SMA yang akan ke universitas. Sebenarnya saya mau tampilkan juga satu testimoni dari Rektor BINUS yang mengatakan bahwa bangga bekerja sama dengan SMA Cinta Kasih Seci karena siswa yang melanjutkan ke BINUS bukan hanya cerdas intelek tapi disiplin. Disiplin ini membuat mahasiswa yang dari Seci ini bukan hanya mampu menyelesaikan kuliah sampai batas waktu yang memang standar minimal, tetapi mencapai bahkan predikat sebagai mahasiswa terbaik. Saya ulangi, kemampuan Anda memilih saat ini teman-teman, yang bisa memonitoring dirimu hanya 2. 1 Tuhan, lalu yang kedua dirimu. Ingat, Tuhan dan dirimu yang bisa memonitoring. Kalian mau menjadi pribadi yang great to be winner bisa, tapi to be loser juga bisa. Kamu mau pilih yang mana? Saya katakan itu. Pilihan kamu menunjukkan kualitas dirimu dan besarnya baktimu kepada orang tua. Kalau ini saya katakan, kalau kamu menjadi siswa yang malas, toh nggak diamati guru, nggak diamati orang tua, kamu tidur-tiduran, itu kamu menunjukkan nggak berbakti kepada orang tua. Jadi karakter yang kedua yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman, yang pertama keterlibatan, yang kedua adalah kemampuan memilih. Dan pilihlah yang terbaik untuk dirimu, bukan hanya saat ini tetapi ke depan.
Kemampuan memilih ini harus dilanjutkan dengan karakter yang ketiga, namanya disiplin. Disiplin. Disiplin itu latihan. 1 menit, 2 menit lagi. Disiplin itu latihan, berlatih, berlatih, dan berlatih. Teman-teman nggak ada yang mengawasi. Tes nggak ada yang mengawasi. Tes pas kemarin nggak ada yang mengawasi, memonitoring. Maka tadi ada yang menyinggung, kadang kalau daring itu ulangan juga ada yang nyontek. Saya yakin kalau kalian mencontek, kalian bisa mendapatkan nilai bagus. Tapi nilai bagus itu, skor bagus itu bukan dirimu, tetapi hasil kamu memanipulasi. Dan kalau kamu terus melakukan itu, akhirnya menjadi sebuah pembiasaan, itu menghancurkan diri sendiri. Tadi Pak Henry menampilkan sebuah gambar yang sebenarnya itu tadi kan mau menunjukkan, gambar itu nih saya tampilkan nih. Ini gambar ini. Gambar ini kelihatan ya Pak Hen ya? Ya, kelihatan. Gambar ini mau menunjukkan sebenarnya apa yang saya lakukan saat ini suatu saat akan berbalik kepada saya. Gambar ini menunjukkan kepada saya saat ini apa yang saya lakukan hari demi hari akan berbalik kepada saya. Hanya karakter yang ketiga disertai dengan yang terakhir ini, yang keempat, yaitu tanggung jawab. Orang yang mempunyai disiplin biasanya mempunyai tanggung jawab. Saya itu diawasi oleh orang tua, oleh guru atau tidak, saya akan melakukan yang terbaik. Mengapa? Karena saya dengan melakukan yang terbaik, saya menunjukkan siapa? Diri saya yang sesungguhnya. Aku banget kayak gini gitu. Dan Tuhan pasti mengharapkan saya menjadi yang terbaik. Tuhan menciptakan kita dengan sebuah alasan, teman-teman. Alasan itu adalah berkembang menjadi yang terbaik. Saya akan tutup penguatan afirmasi ini dengan kesaksian Profesor Dr. Tutuko. Profesor Dr. Tutuko suatu saat pernah mengadakan webinar dengan kami hanya berempat. Beliau adalah Rektor International University Loyang Indonesia yang besok salah satu dekannya akan memberikan kepada kita penguatan potensi untuk karir. Profesor Dr. Tutuko mengatakan begini, teman-teman, tolong diingat. Ada 2 syarat, ada 2 karakter yang sangat dibutuhkan untuk kesuksesan mahasiswa-mahasiswa baik di Indonesia maupun kuliah di luar negeri. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah tanggung jawab. Disiplin itu mahasiswa mengikuti proses, terlibat di dalam kuliah, tanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Bahkan mahasiswa Indonesia dikatakan yang sukses-sukses di luar negeri itu, ketika diberi tugas oleh dosen, dia akan mencari dosennya. Kalau mengalami kesulitan, dia akan terus mencari, oh ini apa? Dia akan bertanya, dan dia akan menyelesaikan sebelum batas waktu akhir. Nah, itulah teman-teman yang bisa kita ambil. Tadi di awal sebelum saya memulai afirmasi ini kan saya bertanya, APBN, ambil positif, buang negatif. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan yang positif, paling tidak saya memberikan penguatan. Ketika pintar saja tidak cukup, sungguh menjadi sebuah kebutuhan mendesak, maka dibuatlah kampanye nasional. Itu teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Henry, kepada Derek, dan kepada 208 siswa yang saat ini masih tetap bertahan.